Damai sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Gerald di sini, selamat datang kembali di renungan malam I5, Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan tema renungan kita adalah siap menderita. Saudara-saudara, kita tentunya pernah melihat sebuah guci. Dan juga kita tahu proses pembuatan dari sebuah guci. Guci yang dibuat dari tanah liat, kemudian harus dibentuk sesuai dengan keinginan dari sang pembuat dan mengalami proses yang begitu panjang ketika harus dibentuk, diputar-putar, dan ketika bentuknya sudah sesuai dengan keinginan oleh sang pembuat, guci yang berasal dari tanah liat ini harus dijemur di bawah terik panas matahari. Tidak sampai di situ saja, guci tersebut harus kembali lagi masuk ke dalam pembakaran. Ini dilakukan agar guci ini dapat kuat. Dan ketika selesai dari proses pembakaran tersebut, guci masih harus dibentuk lagi, dihias, dicat, dan kemudian guci tersebut akan memiliki nilai untuk dipasarkan kepada konsumen yang membeli. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tadi kita melihat proses pembuatan guci tersebut harus melalui proses yang begitu panjang. Guci tersebut harus beberapa kali diotak-atik. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Seperti halnya surat Petrus kepada jemaat yang berada di Pontus, Galatia, Kapodakia, Asia Kecil, dan Bitinia. Petrus menunjukkan kepada jemaat di sana bahwa di dalam kehidupan akan selalu ada penderitaan. Petrus memulai dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menderita secara badani. Tuhan merasakan kesakitan. Tetapi hal tersebut, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu semua untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan oleh karena itu, Petrus mengatakan bahwa manusia pun harus menderita. Di mana ketika manusia menderita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia mendapatkan kemenangan itu. Ia dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan kita pada saat ini, ada dua hal yang ditunjukkan di dalamnya. Hal yang pertama adalah menderita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kemenangan. Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah jika ada seorang perokok aktif atau seorang pemabuk berat. Ia kemudian ingin terlepas dari perilakunya yang dahulu. Ia harus mengalami proses yang begitu panjang. Ia harus menahan daripada nafsunya untuk merokok, nafsunya untuk minum, agar ia dapat terbebas dan ia dimenangkan. Dan kemenangan itu berupa kesehatan yang ia dapatkan bagi tubuh. Ini hal pertama, kemenangan menderita di dalam Kristus. Hal yang kedua, menderita di dalam Kristus adalah sebuah proses pertumbuhan iman bagi orang-orang yang percaya. Yang dimana ketika selesai dari proses ini akan menghasilkan buah-buah roh kemenangan. Dan buah-buah roh kemenangan ini senantiasa akan menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan.
Dan tentunya kesemuanya itu akan menghasilkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagi saya dan juga saudara-saudari sekalian, ketika kita menghadapi kehidupan dunia yang pada saat ini sudah berubah, terkhususnya ketika kita berada pada pandemi COVID-19 ini, apakah kita sudah siap menderita di dalam Kristus? Apakah kita sudah siap untuk menjadi sebuah guci yang dibentuk dan kemudian menjadi guci yang indah, yang awalnya merupakan tanah liat dan kemudian menjadi guci yang indah yang memiliki nilai? Jawabannya ada pada diri. Dan ketika kita mau menjawab akan pertanyaan ini, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita mengandalkan Tuhan di dalam. Menderitalah di dalam Kristus, karena kita pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di dalam kehidupan. Amin.